中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Raungan seperti petir yang tiba-tiba muncul di cakrawala juga menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan bergetar. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk menemukan sosok manusia berlumuran darah dengan cepat berkembang dalam penglihatannya. Ini buruk. Bagaimana orang tua ini menemukan saya? Xiao Yan telah dengan jelas mendengar teriakan Fen Lao. Karena itu, dia tercengang di dalam hatinya. Pada saat yang sama, sayap di punggungnya mengepak dengan cepat, dan tubuhnya melintas dengan cara yang seperti kilat dengan tujuan menyingkirkan Fen Lao. Tubuh Xiao Yan baru saja berbalik ketika angin tajam melintas ke arahnya. Rasa dingin muncul di hatinya saat dia dengan paksa memutar tubuhnya dan dia menghindari kekuatan darah merah. Tubuhnya membalas saat dia memarahi dengan marah di dalam hatinya, "Anjing tua, kamu benar-benar ganas." Wajah Fen Lao berwarna hijau dan penuh dengan tampilan beracun. Matanya menatap tajam pada Xiao Yan, sebagai sayap berwarna darah di punggungnya mengepakkan. Tubuhnya berubah menjadi sosok berdarah yang menembak eksplosif ke arah Xiao Yan. Seorang duki yang padat, dingin, berwarna darah dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Meskipun Xiao Yan juga memiliki bantuan teknik do terbang, kecepatan terbangnya tidak dapat dibandingkan dengan sayap duki yang benar. Oleh karena itu, hanya dalam sekejap mata, Fen Lao melintas dan muncul di atas kepala Xiao Yan. Warna darah di tangannya hancur dengan keras. Pada saat itu, bahkan udara berguncang dengan saksama. Jelas, Fen Lao tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Dia benar-benar menggunakan gerakan yang fatal. "Kembalikan hidup putraku." Ekspresi Lao Fen ganas saat dia menyeringai dan berbicara. Dia bisa merasakan kekuatan Xiao Yan. Dia hanya sedikit doling, itu pasti mudah untuk membunuhnya seperti itu untuk membalik tangan seseorang. Ketika cahaya berdarah datang melengkung dari semua arah, suara guntur samar tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiao Yan, yang berdiri tenang di udara, tiba-tiba sedikit gemetar. Seluruh tubuhnya juga menjadi ilusi pada saat ini. Cahaya berdarah datang bergelombang dan meledak dengan kuat ke tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak memuntahkan darah dan menjadi luka serius seperti yang dia duga. Cahaya berdarah itu melewati tubuh Xiao Yan tanpa perlawanan apapun. Setelah itu, tubuh itu perlahan menghilang. Tubuh ini sebenarnya adalah bayangan. Xiao Yan terengah-engah ketika ia tiba-tiba muncul dan muncul sekitar selusin meter dari tempat cahaya berdarah melonjak. Dia tertawa dingin di wajah terkejut Fen Lao saat dia berkata, "Tidak mudah membunuh saya, anjing tua." Fen Lao melambaikan tangannya dan menyebarkan cahaya darah yang telah meringkuk. Tatapannya menyaksikan Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius saat suaranya berkata dengan cara yang gelap dan jahat. "Gerakan 3000 petir? Sepertinya orang yang membunuh putraku memang kamu." Tatapan Xiao Yan menatap Fen Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah elit Du Huang. Jika dia tidak menampilkan gerakan 3000 petir dan menangkap pihak lawan yang sebelumnya tadi, sepertinya dia tidak akan melarikan diri terbunuh di tempat. Bagaimanapun, jarak antara dia dan yang terakhir benar-benar terlalu besar. Gelombang Do Qi yang kuat mengalir keluar tanpa henti dari kristal Do dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, mulai berderap di jalur Qi-nya seperti air banjir. Perasaan dipenuhi dengan energi yang dibawa menyebabkan Xiao Yan diam-diam merasa sedikit berani di dalam hatinya. "Baik, sangat bagus." Fen Lao mengepakkan sayap Do Qi berwarna darahnya sedikit.
Perusakan tawanya menyebabkan seluruh tubuh seseorang menjadi dingin. Begitu saya menangkap Anda, kematian Anda tidak akan terlalu sederhana. Aku akan mendukungmu sebagai budak darahku yang akan memberikanku darah segar siang dan malam. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menghadapi putra saya yang mati. Anjing tua, kenapa tidak kamu datang dan coba? Para murid hitam gelap itu memiliki dingin yang gelap yang berangsur-angsur membengkak di dalamnya saat Xiao Yan perlahan berbicara. Mengingat status Fan Lao yang disebut anjing tua berulang kali oleh Xiao Yan juga menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dia segera memutuskan untuk membiarkan Xiao Yan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kedua telapak tangannya yang agak tajam bergerak sedikit dan benang berwarna darah Doki mulai melonjak keluar seperti darah segar. Akhirnya, mereka membentuk puluhan ribu benang darah yang mengelilingi tubuh Fan Lao saat yang terakhir mulai terengah-engah. Wajah Xiao Yan juga menjadi sangat serius saat dia merasakan aura menakutkan yang secara bertahap. Pertarungan antara Xiao Yan dan Fan Lao di langit dalam medan pertempuran yang sangat kacau secara alami membangkitkan perhatian dari sejumlah siswa akademik Inner yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Semua wajah murid-murid ini segera menjadi jelek. Mereka tidak jelas situasi tetapi dari kelihatannya, tampaknya Xiao Yan telah melangkah maju untuk membantu berkontribusi dengan bertarung dengan lawan yang kuat. Oleh karena itu, cukup banyak orang merasa menghormati Xiao Yan di dalam hati mereka. Setelah berlatih selama bertahun-tahun di dalam Akademi Batin, mereka benar-benar memiliki perasaan terhadap tempat ini. Sekarang karena ada musuh yang kuat menyerang mereka, itu wajar bahwa itu mereka merasakan perasaan yang sama melawan musuh yang sama. Namun, karena kekuatan mereka dan alasan lainnya, mereka hanya bisa berdiri di tempat ini dan menonton pertempuran, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Xiao Yan, yang baru saja melangkah maju, tidak diragukan lagi menjadi seseorang yang mereka percayakan. Oleh karena itu, banyak suara yang memekakkan telinga juga berteriak keras dengan cara yang bersemangat dari tak terhitung jumlah siswa di kejauhan. Pada saat ini, harus dikatakan bahwa itu reputasi Xiao yang benar-benar telah melampaui Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya. Xiao Yan juga kaget ketika tiba-tiba dia mendengar suara mengancam yang bergema di udara. Tatapannya melayang ke arah di mana suara-suara datang dan segera agak tidak bisa berkata apa-apa saat melihat keserakahan dan rasa hormat di wajah para siswa ini. Jika dia tidak ditemukan oleh Fan Lao, dia pasti sudah lama terbang jauh. Siapa yang mau mengambil risiko besar dan bertarung dengan Du Huang? Saya akan mengurangi reputasi Anda di mata mereka menjadi debu. Jangan bilang bahwa itu hanya sedikit douling yang bisa membalik langit. Fan Lao tertawa dingin. Dia segera melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Benang-benang energi berwarna darah yang terselubung di sekitarnya dengan segera melengkung ke segala arah. Suara angin deras yang tajam berulang kali mengeluarkan suara cici. Benang-benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah hampir menutupi semua ruang yang Xiao Yan bisa gunakan untuk menghindar. Fan Lao dengan jelas menyadari betapa sangat gesit orang di depannya setelah mempraktekkan 3.000 gerakan petir. Oleh karena itu, dia membatasi kecepatan pihak lain saat dia menyerang. Tatapan Xiao Yan terfokus saat dia mengamati benang-benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah. Api berwarna hijau bergolak melonjak keluar eksplosif dan akhirnya membungkus tubuhnya di dalam. Munculnya api berwarna hijau segera menyebabkan ekspresi Fan Lao berubah. Dengan pengalamannya, dia secara alami bisa melihat seperti apa latar belakang api ini. Namun, serangannya sudah diaktifkan. Dia hanya bisa melanjutkan serangan apapun yang digunakan lawan. Selain itu, meskipun Xiao Yan benar-benar memiliki api surgawi, mencoba untuk melepaskan kekuatannya akan bergantung pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, penampilan api berwarna hijau mungkin telah menyebabkan Fan Lao menjadi terkejut,
tetapi dia tidak merasa panik. Benang darah yang datang dari segala arah melewati langit dengan cara yang seperti kilat, muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Namun, seperti benang darah sekitar 3 meter dari Xiao Yan, suhu panas tiba-tiba meletus. Benang darah, yang merupakan afinitas gelap dan dingin segera meleleh menjadi ketiadaan. Meskipun nyala api berwarna hijau memiliki kemampuan untuk menahan gelap, benang-benang darah dingin. Benang-benang darah itu datang dari segala arah dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, nyala Xiao Yan secara berangsur-angsur mengecil kembali karena diterkam oleh jumlah benang darah yang tak henti-hentinya. Fan Lao dengan dingin tertawa saat dia melihat api Xiao Yan yang secara bertahap menyusut. Dia melambaikan tangannya, dan benang darah di seluruh tempat itu memutar aneh. Mereka saling terjalin satu sama lain sebelum melingkar ke jaring bola darah. Di dalam jaring itu Xiao Yan yang memasang perlawanan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki api surgawi? Dengan kekuatan Anda tidak dapat memaksimalkan potensi penuhnya. Fan Lao tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Dia mengamati Xiao Yan yang dengan pahit menahan korosi pada benang darah. Dia mengencangkan tangannya dan energi berwarna darah menggumpal sebelum akhirnya memadat menjadi tombak panjang berwarna darah yang memiliki kilatan dingin yang berkedip-kedip. Bajingan kecil, pergi dan mati. Permusuhan muncul di sudut mulutnya. Fan Lao tertawa dengan cara gelap saat tangannya berguncang tiba-tiba. Segera, tombak panjang berwarna darah merobek udara dengan cara seperti kilat seperti sayap membawa angin tajam dan menembak secara eksplosif ke arah bola darah bersih Xiao yang terperangkap. Orang tua, apakah kamu tidak malu saat melawan Du Ling sebagai elit Du Huang? Suara lembut tiba-tiba terdengar di udara tepat ketika tombak panjang berwarna darah itu akan menembak ke jaring bola darah. Segera, sosok kecil yang indah tiba-tiba muncul di luar jaring bola darah. Ekor kuda pucat ungu terlempar saat tinju kecil yang lembut terlempar ke depan dengan kasar. Segera, udara di depannya ditekan menjadi gelembung udara tak terlihat yang bertabrakan dengan tombak panjang berwarna darah. Riak udara menyebar dengan cepat dengan ledakan, rendah dalam mengguncang udara sampai berfluktuasi sedikit. Tatapan Fan Lao seperti ular berbisa yang dengan kuat mengunci gadis kecil cantik yang muncul di luar jaring bola darah. Ekspresinya merosot saat dia menangis. Apakah kamu mencari kematian? Zian meringkuk di mulutnya. Kepalan kecilnya mengeluarkan beberapa pukulan yang membentuk beberapa angin. Ledakan sonik yang rendah dan mendalam terbentuk di bawah tinjunya. Dia mengangkat kepalanya dan menghadapi Fan Lao tanpa rasa takut sedikit pun. Orang tua, siapa yang akan membantu saya menyuling Yaowan? Haruskah kamu membunuh Xiao Yan? Ekspresi Fan Lao tenggelam. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong apapun. Mengingat karakternya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sekecil apapun ketika dia marah bahkan jika orang di depannya adalah bayi, apalagi seorang gadis kecil. Oleh karena itu, energi berwarna darah sekali lagi teraglomerasi dengan ganas ketika telapak tangannya jatuh. Wajah kecil Giok seperti Giok Zian menjadi sedikit serius setelah muncul untuk merasakan niat membunuh yang meningkat dalam tubuh Fan Lao. Kepalan kecilnya juga perlahan diperketat. Dua suara angin yang berhembus muncul lagi saat Fan Lao hendak bertindak. Dua angka melintas di langit dan muncul di samping tubuh Zian. Secara sekilas, mereka berdua mengejutkan Lin Xiuya dan Liu Qing. Pada saat ini, mereka berdua memiliki sepasang sayap Du Qi yang agak tipis dan ilusi. Dengan pengecualian Zian, itu mungkin hanya mereka berdua bisa naik ke langit untuk bertarung di antara seluruh populasi siswa dari Akademi Batin. Bencana Akademi Batin bukan hanya masalah Anda sendiri. Liu Qing memalingkan kepalanya dan melihat Xiao Yan yang berjuang untuk menyelesaikan pemenjaraan benang darah. Sebenarnya ada benang merah rasa hormat di tatapan para pemain. Liu Qing benar. Anda harus menyelesaikan masalah Anda terlebih dahulu. Kami akan menundanya.
Longsword di tangan Lin Xiuya bergetar lembut saat dia menambahkan, namun, sejujurnya, Anda benar-benar tidak memiliki rasa takut. Jika Anda tidak memilih untuk memimpin dan melangkah maju, kemungkinan bahkan saya tidak akan berani campur tangan dalam situasi seperti itu. Xiao Yan menyaksikan mereka bertiga di luar dengan cara tertegun. Dia segera tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menonjol dengan sengaja. Sepertinya, saya hanya bisa mengeluarkan semuanya. Xiao Yan bergumam pelan saat dia menatap Fen Lao, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.